kembali lagi di channel Jumobil. Oke, kita akan membahas tentang otomotif ya, di dunia jual beli mobil, permobilan, intinya yang berhubungan dengan Mobil atau motor. Mau dibahas nggak Mas? motor kemungkinan ya, tapi kita konsentrasinya ke mobil. Ke mobil dulu ya, oke, yang kita mau bahas sore ini apa Mas Pras? Kenalin dulu ya, nama ini pakai apa ya? Nama saya Aditya. Nama saya Prasetyo. Nah, ini kita sore ini mau bahas apa nih Mas? Ini topiknya baru hangat sih sebenarnya untuk kalangan di sekitar kita. Tentang keresahan masyarakat dari kita untuk cari mobil, untuk istilahnya orang cari mobil ini kita bicara dari dua sisi ya, dari sisi kita sebagai penjual, dari sisi juga ada sebagai pemakai. Yang membuat keresahan di masyarakat itu apa Mas Pras? Sekarang kan teknologi juga sudah semakin tinggi ya, semakin cepat perkembangannya. Begitupun dunia otomotif, setiap hari keluar mobil tipe baru. Jadi kadang kita sebagai terutama pedagang ya, kita jual beli itu kita juga harus update terus, itu ilmunya kita harus update terus. Dan ini yang biasanya user itu trennya untuk sekarang ini tuh, kalau kita untuk melihat mobil itu, cari mobil itu ada pihak ketiga. Namanya inspektor. Oke, inspektor ya. Mungkin bagi yang belum tahu, inspektor itu kan dia jasa yang menawarkan untuk mengecek mobil ya. Bagi yang belum paham tentang mesin, nah itu bisa menggunakan jasa yang namanya inspektor. Jadi nanti dia akan melampirkan dalam bentuk laporan laporan betul. Apa yang perlu diperbaiki, grade-nya apa aja, kayak gitu ya. Gitu. Nah, cuman yang membuat keresahan di dua sisi ya, dari sisi pedagang maupun dari sisi user itu apa Mas biasanya? Gini ya, untuk adanya inspektor itu juga kita semua ada plus minusnya ya, ada segi positifnya, ada segi negatifnya. Yang ini kita akan bincangkan di sini itu, yang kita akan bahas itu dari segi positif dan segi negatifnya. Worth it kah kita pakai jasa inspektor? Sebagaimana sistem jasa inspektor? Mungkin ada teman-teman juga ada user atau bagaimana yang belum pernah pakai jasa inspektor ya. Jadi kemungkinan besar kita di sini sebagian besar kita akan diskusikan atau kita ceritakan bagaimana sih untuk jadi teman-teman nanti bisa istilahnya belajar, oh seperti ini ya gambarannya, seperti ini ya pakai inspektor tuh, jasa inspektor tuh segini, seperti ini jalurnya, seperti ini. Dan kita akan mengulas dari segi positif dan negatifnya. Oke, sekarang kita langsung ke intinya. Kita bahas dari sisi positifnya ya Mas Pras ya. Positifnya apa nih Mas? Positifnya untuk kita berbicara, kalau kita kan pedagang ya ini ya. Betul. Kita berbicara dari segi kita untuk berdagang dulu. Kalau untuk berdagang, segi positifnya tuh ketika kita saat kita ada incaran unit di luar kota, di luar kota, kita kan kadang ya walaupun ada sekarang canggih, ada WhatsApp, ada yang lain-lain media sosial yang lain, tapi kita kan tidak bisa lihat secara langsung. Kadang kita lewat video, kita lihat lewat foto itu kadang tidak 100% ya, tidak sesuai, tidak real lah. Jadi adanya jasa inspektor ini itu kita juga terbantu sih. Jadi misal kita ini di Salatiga ada unit di Jakarta. Jadi kita minta bantuan, kita istilahnya ngalahin kita ada biaya daripada kita tuh ke sana nanti unit belum sesuai juga. Kita kos untuk biaya kan lebih tinggi. Jadi itu juga segi positifnya itu ada penghematan akomodasi juga Mas. Penghematan akomodasi yang pertama, yang kedua tanpa kita harus ke sana, unit kita bisa langsung tahulah gambarannya. Oh, gambarannya seperti ini. Jadi layak dah untuk kita ambil. Dan juga kita percepatan ya. Kadang kan kita ada unit masuk kayak gitu, kita cepet-cepetan nih antara pedagang satu dengan pedagang yang lain. Nah, kalau misalkan kita bisa langsung kirim orang di sana yang standby di sana dan pihak yang netral yaitu jasa inspektor, kita langsung bisa ngasih keputusan. Mungkin kita kasih DP jalan, kita sudah dapat gambarannya, kita kasih DP jalan 1 juta, terus kita lock ya, itu tanda jadi itu untuk lock
supaya nggak ke yang lain untuk take down iklannya. Kita datang ke sana, kita tinggal memastikan sekali lagi untuk surat-surat dan lain-lain. Setelah itu baru kita transaksi, kita bawa pulang mobilnya. Jadi dari segi kecepatan ya yang Itu ketiga ya, dari segi efisien, kecepatan kita lebih efisien. akomodasi ya seperti itu Mas. Jadi adanya jaksa inspektor itu ya sebenarnya segi positifnya ya bagi kita ini terutama pedagang kan, yaitu kita untuk efisiensi waktu kita lebih cepat, kos biaya juga pastinya. Betul. Terus dengan pesaing yang begitu banyak kita bisa lah untuk bersaing dengan yang lain. Dan juga mungkin kita bisa memberikan garansi ya. Jadi mungkin ada yang persepsinya ini benar gak unitnya bagus kayak gitu. Kadang kan orang nggak ngerti mesin ya. Tapi kita bisa mungkin ini untuk perbaikan kita ke depannya ya. Jadi mungkin nanti bisa kita menggandeng jasa inspeksi, kita memberikan garansi kepada unit yang ada di kita bahwa unit ini sudah digaransi lulus uji inspeksi. Kan nanti ada grade-nya, grade A, grade B kayak gitu. Nah, itu mungkin dari sisi supaya konsumen pun juga merasa aman. Betul. Kurang lebihnya mungkin seperti itu. Oke, ada lagi Mas Pras, mungkin sisi positifnya? Ya sebagian besar gambarannya seperti itu. Gambarnya seperti itu ya. Yang jelas pasti juga akan lebih menghemat biaya tanpa kita harus datang ke tempatnya ya. Jadi kita dapat gambaran. Mungkin untuk range harga ya, estimasi itu jasanya tergantung kan jasa inspektor itu kan juga ada banyak ya, dan itu ada tergantung dari usia mobil ya, kemudian ukuran mobilnya kecil, medium atau besar, atau jarak, mobil premium atau mobil biasa. Nah, itu juga mempengaruhi dari sisi harga. Untuk range-nya mungkin di kisaran 400 sampai 700 ribu ya, sampai 700 ribu ya. Oke, itu posisi positifnya ya. Kalau sisi negatifnya Mas Pras? Untuk sisi negatifnya ini maaf ya, sebelumnya disclaimer, bukan kita itu mengoreksi atau bagaimana untuk pekerjaan seseorang, bukan. Ini hanya kita hanya sharing ya ini ya, betul. Kita hanya sharing. Untuk segi negatifnya tuh sebenarnya gini, adanya inspektor itu kan kita masih abu-abu Mas. Betul. Jadi terutama kita di Indonesia ini kita masih abu-abu. Jadi inspektor itu kan belum ada nih, katakanlah kalau kita setir mobil, contoh, dia kan sama juga jasa. Jadi setir mobil dia dari LPK mana atau yang mengeluarkan lembaga mana yang khusus, dia itu dari mana lah, asal usulnya dari mana. Jadi kalau inspektor ini kan sebenarnya independen, dia swasta. Betul. Jadi belum ada yang memverifikasi. Betul. Memverifikasi atau lembaga auditor atau yang berhak mengeluarkan sertifikasi bahwa kamu layak untuk menjadi inspektor. Kayak gitu ya. Jadi kalau menurut pandangan saya sih ya, tapi nggak tahu yang di luar sana, saya nggak tahu. Sepengetahuan saya sih pribadi selama ini saya pernah berbincang-bincang kepada beberapa inspektor juga. Jadi mereka ini kebanyakan kalau tidak dari bengkel ya dari orang yang sudah istilahnya berpengalaman di mobil, malah kebanyakan dari jual beli mobil pedagang. Jadi dia bisa nyarikan unit, bisa tahu unit speknya seperti apa, karena dia itu istilahnya kalau orang Jawa kulino Mas. Kulino, nah sudah terbiasa. Jadi minusnya bagi saya ini, saya kembali lagi disclaimer ya, bukan saya ngejat seseorang atau bagaimana, karena belum ada ini yang menaungi lah secara jelas. Contoh katakanlah dia ini orang dari Astra, Toyota atau apa, lebih spesifiknya seperti itu. Jadi random, betul. Orang bisa tahu mobil lah istilahnya, bisa tahu mobil. Kita punya alatnya kan, mereka juga ada alat bantu kan, scanner dan lain-lain. Itu bisa dikategorikan dia bisa menjadi inspektor. Jadi seperti itu. Yang kedua, kebanyakan nih Mas ya, kebanyakan yang saya lihat, saya temuin yang di lapangan, inspektor ini dia itu belum bisa netral Mas. Belum bisa netral. Ya. Kalau di kami kenapa kok belum bisa netral? Itu dia inspektor, sebagai inspektor, orang inspektor kan harusnya dia yang dilihat apa dia keluarkan, karena terbentur lagi ya. Mobil itu kan bagiannya banyak sekali Mas, bagiannya banyak dan saling keterkaitan. Dia ada elektrikal, ada mesin, ada bodi dan lain-lain. Jadi istilahnya gini Mas, maaf, untuk mobil katakanlah ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh ada mobil, ada penyok sedikit di bagian bulet.
mungkin kita sebagai pedagang ini, maaf, bukan kita menghalalkan apa enggak, kita lihat kasusnya dulu. Kalau kita sebagai pedagang itu bulat penyok karena insiden atau bener-bener apa karena benturan dia mobilnya pernah dibenerin ganti lampu, kena obeng atau bagaimana. Jadi yang rancu di situ Mas, kadang problematika kita sebagai pedagang itu mereka oke lah, mungkin dia jujur, dia bilang Mas ini ada bulatnya kena gini. Sebenarnya mobil itu masih layak untuk kita ambil, tidak masalah lah, tidak semikirnya, tidak sengeri yang kita pikirkan karena kita itu jaraknya jauh dan kita hanya tahu dari sumber kan kita percaya otomatis kita pakai inspektor, kita kan percaya Mas ke dia. Nah, kita rancunya kadang di situ, bingung di situ. Lah ini unit ada ini temuan ini oke lah, mereka mungkin jujur dia bicara ini ada yang kena, ada yang kena. Tapi kan kita sebagai pedagang ada beberapa yang kita toleran karena kita kembali lagi lah, unit itu kan dipakai di jalan Mas. Bukan disimpan di rumah di showroom kecuali kita mobil baru kan. Kadang yang bikin kita bingung kan di situ, mobil kena apa enggak. Nah itu yang harus kita memantapkan kan, kita harus benar-benar ke sana karena si inspektor ini dengan kita kan penilaiannya berbeda. Ya seperti itu, bukan terus kita semata-mata kita pedagang mobil juga kita ambil enggak. Ya itu ya yang juga kita masukkan buat masyarakat, terutama kita buat customer ya. Jadi kita tekankan lagi kalau kita beli mobil second itu ya kita tidak harus lah kita nyari yang sempurna. Kita keluar uang, mungkin uang itu kita cari keras lah, kerja keras, susah payah. Ya harus ada toleransi lah. Betul ya, kita harus ada toleransi. Mobil second. Betul, mobil second, mobil itu jalan di jalan dengan resiko segala resikonya, mobil berhenti pun juga bisa kena ranting, kena apa kan seperti itu. Kadang pun juga sorry saya potong kadang pun juga unit dari showroom pun itu pasti juga ada sedikit banyak kejadian itu ada dent di bagian catnya. Jadi kadang catnya itu nggak sempurna atau mungkin ada bagian yang dia kadang itu kan dia ada transfer mungkin ada kilometernya itu yang diputar atau apa itu ini off the record sih sebenarnya. Nah itu sebenarnya pun ada kayak gitu. Jadi belum tentu unit yang dari dealer pun juga bisa sesempurna itu. Nah makanya itulah kita harus perlu adanya toleransi. Jadi kayak misalkan kita punya budget 150 juta, jadi jangan dihabiskan untuk full beli satu unit 150 juta. Jadi harus ada spare, perbaikan, kayak gitu ya Mas ya. Juga gitu kan, kita kembali lagi nih dari kita inspektor ini, saya juga sekali lagi minta maaf ya, ini saya disclaimer bukan gimana maksud saya. Dari inspektor ini tadi kan kita bicara di segi kita pedagang ya. Kalau di segi pemakai itu sebenarnya masalahnya banyak sekali Mas. Inspektor ini, oke lah, bukan saya menyalahkan profesinya ya atau beberapa orang ya, mungkin yang saya temuin kebanyakan kok treatmentnya seperti itu. Jadi kurangnya edukasi. Jadi ini untuk masukan ya teman-teman inspektor ya. Jadi kalau di jasanya itu dipakai, apalagi kita lihat dulu nih, ini pemakai dia tahu mobil atau benar-benar awam. Soalnya kebanyakan yang pakai jasa mereka tuh orang yang benar-benar awam Mas, nol kalau yang untuk user sih ya. Jadi banyak kurang edukasi Mas, salah kaprah lah istilahnya gitu. Bukan kami itu mentang-mentang kami dagang, unit kami gagal gara-gara inspektor, bukan masalah sih. Kita cari rezeki itu ya yang jelas lah, jadi satu nanti di lain-lain pasti ada yang pasti laku lah ini. Tapi ini sekedar masukan yang ini suatu keresahan juga sih Mas. Ya kita sebagai pedagang mobil ketika kita di inspektor sebenarnya nggak masalah, kita pun oke monggo mau dicek apapun itu, tapi kadang dari pihak inspektor itu dia nggak lihat. Jadi mobil ini umurnya 10 tahun, 15 tahun, wajaran dari usia. Nah, betul, dari toleransi dari mobilnya kayak gitu. Jadi mereka ya itu oke lah, dia profesional, dia ngomong apa adanya ke usernya yang pakai jasanya itu gini. Seperti contoh katakanlah ada mobil nih katanya Camry XV40 tahun 2008. Itu kan umurnya sudah 10 tahun lebih Mas. Nah, itu pasti ada bagian mesin pasti perbaikan. Ya harus ada perbaikan. Nah itu kadang penyampaiannya yang kurang pas Mas ke user. Bu ininya bocor. Terus kalau ganti harus sekian puluh juta. Nah, padahal itu kalau di dealer oke lah ya gitu. Cuman kan kita
gini, di luar itu kan kita pasti ada rekanan ya, rekanan Ya. bengkel dia spesialis kaki-kaki. Ya. Terus ada bengkel spesialis yang transmisi atau terus ya. spesialis elektrikal Ya. ada sendiri. Nah, kayak gitu tuh kadang bisa diakali di situnya. Jadi mungkin kalau di bengkel itu kan dia harus ganti di bengkel resmi Ya, rata-rata itu semua. pasti direkomendasikan ya maklum lah mereka kan jualan spare part ya. Betul. Spare part. Nah, itu harus ganti satu gelondong. Padahal sebenarnya mungkin Ya. bisa diganti cuma apanya Itunya aja. Nah, aja, itu yang ya. bisa menekan biaya. Ya. Kemudian juga pasti kita ada pilihan enggak yang ori Jepang, ada yang ori Taiwan, ada Betul. ori Singapura kayak gitu yang bisa sebenarnya dari kualitas pun juga Tidak kalah, Mas. tidak kalah Betul, kayak gitu. tidak kalah. Dari harga Tidak kalah. jauh. Mungkin sebagai gambaran ya teman-teman, untuk Shock Camry 2015 di dealer itu sekitar 6,3 sampai 6,5 juta ya kalau nggak salah. Pokoknya di 6 jutaan, 6 juta lebih. Nah, kita cari memang sudah ada ini ya distributor khusus spare part untuk mobil-mobil Toyota ya dan mobil-mobil yang lainnya. Itu harganya bisa kepaut sekitar 2,5 sampai 3 juta. Betul. Ya. Shock belakang Camry itu kalau di dealer tadi 6 jutaan, kalau di situ dia cuma 4 juta, ada yang 3.800.000. Betul. Itu selisihnya kan udah lumayan. Betul. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin tidak disampaikan. Ya mungkin inspektor pun kan juga ada yang minim pengetahuan juga. Betul. Ada kayak gitu. Jadi Ya. dia hanya menyampaikan Betul. apa yang ada di depannya. Kayak kemarin Mas, Betul. Harrier ya. Ya. Harrier 2007. Wah, dia tuh klaim di perpaknya kalau nggak Ya. salah ya, perpak di tengah itu harus ganti 25 juta padahal Ya. waduh 25 juta udah dapat apa, padahal itu bukan Bukan masalah yang terlalu banget apa. akhirnya kan karena kurangnya dia edukasi ya, Betul. mungkin kurang di penyampaiannya ke Ya. user, akhirnya ya udah nggak jadi. Kita sih nggak masalah, cuman Masalah. yang kita menyayangkan tidak ada edukasinya, harus ada toleransi bla bla bla. Nah, itu mungkin yang perlu masukan untuk para inspektor-inspektor di luar. Persis juga sih Mas, ada pengalaman juga. Saya pernah mendampingi mobil ya nih. Ada user cari mobil itu Civic Mas, Civic Vario. Civic Vario kan rata-rata umurnya di 20 tahun ke atas ya. Dari tahun 96 sampai 2000-an ya. Wis wayahe rabi. Itu mungkin yang nyari mobil sama mobilnya tuh matuan mobilnya. Mobilnya. Itu dia pakai inspektor Mas. Nah, saya nggak masalah sih, nggak masalah. Ya betul, akhirnya user ini nggak berani, takut beli karena ini ya Mas, mobil umurnya udah 20 tahun lebih Mas, dia nggak overhead aja udah bagus loh Mas, mesinnya halus nggak overhead, dia AC-nya dingin kan udah bagus. Jadi gini, kurangnya edukasi Mas, betul. Sekarang mobil tahun segitu mereka harus ada grid lah Mas, harus ada grid toleransi. Karena apa? Kita lihat dana pastinya orang harus melihat Mas, yang di inspektor ini mobil apa nih? Mobil harga misal 30-40 juta. Karena kan mungkin dia budgetnya kan segitu, usernya kan budget segitu. Jadi kita cari mobil 40 sampai 50 juta. Kita cari yang sempurna jarang Mas. Susah Mas. Kalau ada pun ya pasti harganya udah kolektor item 3 kali lipat. Betul. Jadi kurangnya edukasinya di seperti itu. Biasanya kan kalau konsumen itu dia di inspektor ya, kita sebagai konsumen itu nanti kita dapat laporan. Nanti ada grade A, grade B atau grade C. Betul. Ya cuma sekedar itu foto-foto ini perlu perbaikan, gini. Cuma tidak ada edukasi yang budgetnya berapa. Ya mungkin antara inspektor satu dengan inspektor yang lain berbeda ya kayak gitu. Nah, cuman kalau yang inspektor yang memang dia khusus jasa inspektor ya, kita nggak nyebut merek. Nah, itu biasanya ya kayak gitu ya. Ini kondisinya seperti ini, dia ngaku karena dia jasanya dipakai ya dia ngomong semua gitu. tanpa harusnya kan ya gitu Mas. Makanya tadi keresahannya kita di situ. Betul. Ya itu Mas, bener yang tadi Mas bilang, nggak ada edukasi juga sama user nih. Ini yang sering kali kita udah jalan mobil itu udah lama ya Mas, kita jual beli mobil udah lama, ber 5 tahun. Itu pasti orang katakanlah punya beli mobil, cari mobil budget 150 juta nih, dia habiskan 150 juta, itu kan salah Mas. Ya, nggak ada spare untuk perbaikan. Nggak ada sih orang yang misal inspektor atau apa yang ngasih tahu, ngasih kesadaran lah ke user. Betul. Apalagi fresh user ya, dia belum punya mobil atau bagaimana, itu kadang harus ada edukasi. Ini yang dibeli, kamu yang beli, ini mobil second loh, bukan mobil baru. Kalau mobil baru itu kita ada servis berkala juga ya, itu juga ada biaya kan seperti itu, pasti ada biaya.
Nah itu nggak ada edukasi seperti itu mas. Jadi dana 150 ya udah kita mentokin 150, cari mobil yang pasaran 180. Jadinya cari mobil endingnya dapatnya yang nano-nano mas. Ya, Yang penting dapatnya yang tahun muda. Budget saya masuk. Oke. Akhirnya ekspektasinya dia malah bisa keluar uang 2 kali lipat dari mobil yang harganya yang itu sepasaran itu. Ya. Jadi itu ya teman-teman tolonglah kita sebagai user atau kita pemakai ya, otomatis kita pemakai baru. Semoga adanya video ini mas kita bisa belajar bareng-bareng ya mas, sama-sama bisa belajar, bermanfaat untuk teman-teman juga yang belum atau sudah punya mobil atau yang punya mobil mau ganti mobil ya. Jadi tolonglah, misal kita punya budget katakanlah 100 nih, ya udah cari mobil yang 90 juta. Kita harus ada 10 juta spare. Misal mobil itu nggak ada PR ya mas, pasti di depan mata kita lihat pajak. Pajak itu pasti mas. Nah, kita beli mobil kalau nggak ada spare, nggak ada uang istilahnya untuk perbaikan dan lain-lain, nggak bisa mas. Kita habiskan, akhirnya kita nanti yang susah. Betul. Mobil Dan itu penunjang, akhirnya kita sendiri yang sebenarnya kalau misalkan kita pengen lebih menghemat ya, kembali lagi tadi saya sampaikan nggak harus semuanya itu ke bengkel resmi. Bagus, betul. Kalau untuk bengkel resmi di awal-awal mobil baru oke, atau masih ada garansi oke. Tapi setelah itu kalau menurut saya nggak worth it. Nggak worth itnya itu dari segi biaya. Kayak misalkan Camry ya ataupun Alphard ya. Itu untuk dari segi biaya jasanya aja untuk di bengkel resmi itu sekitar 1,6 juta. Betul. Untuk itu hanya jasa ya. Itu hanya jasa aja ya. Belum spare part dan lain-lain. Nah, sedangkan kita di bengkel yang memang spesialisnya, jadi kemarin saya di forum-forum Facebook ya, itu ada yang dia jual spare partnya. Jadi ternyata ada salah diagnosa dari bengkel resminya. Di kaki rack setirnya, di bagian rack setirnya dia harus ganti. Ternyata ketika sudah dibeli, dia bawa ke bengkel spesialis ya, yang memang spesialis di perkakian. Rack setirnya masih baik-baik aja kayak gitu. Nah, jadi nggak jaminan sebetulnya itu untuk di bengkel resmi itu terjamin lah ya, diagnosanya itu tepat kayak betul. Gitu. Kalau kita sih lebih seneng spesialis kaki ya kaki khusus, AC khusus AC, transmisi khusus transmisi. Jadi itu dia sudah tahu lah. Oh seperti ini penyakitnya harus seperti apa kayak gitu. Jadi itu sih teman-teman ya. Untuk kali ini topik kita cukup itu aja. Mungkin kalau misalkan ada bahan yang perlu didiskusikan bisa langsung komen di kolom komentar juga ya. Nah, jangan lupa klik, share, and comment. Klik apa? Dan jangan lupa kalau cari unit bisa hubungi Jumobi ya. Sip di sini. Gitu. Oke. Kita mainnya di apa sih Mas? Unitnya? Unit premium ya? Ya, premium ya. Harrier, Camry, Alphard, kemudian ada Lexus, kemudian ya unit-unit, kadang ada Livina pun juga. Betul. Ya iseng-iseng lah ya. Betul. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih. Salam sukses. Lancar rezeki semuanya ya. Semoga bisa meminang unit. Jangan lupa kontak kita. Thank you.